Teka-teki siapa kiper baru yang akan bergabung dengan Manchester United segera terungkap. Setan Merah dilaporkan akan segera membungkus transfer Altari Bayindir dari Fenerbahce. Manchester United dalam waktu dekat ini akan kekurangan kiper. Dean Henderson dilaporkan akan segera menuntaskan kepindahannya ke Crystal Palace di pekan ini. Situasi ini membuat Manchester United sulit karena Tom Heaton sedang cedera, sehingga tidak ada kiper yang bakal jadi pelapis Andre Onana. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Manchester United telah menemukan kiper pengganti Henderson tersebut. Mereka dilaporkan akan mengamankan jasa Altay Bayindir dari Fenerbahce. Menurut laporan Romano, Manchester United sudah menuntaskan tahap pertama dalam transfer Bayindir. Sang kiper dikabarkan terbang ke Athena, Yunani pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus tahun 2023 pagi waktu setempat. Ia dikabarkan menjalani tes medis di sana di bawah pengawasan staf Manchester United. Tes medis itu dilaporkan berjalan lancar, sehingga Bayindir tidak lama lagi akan pindah ke Manchester United. Laporan lain yang beredar di Inggris menyebut bahwa Manchester United tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk merekrut Bayindir. Setan Merah dilaporkan mengunci transfer ini di angka 5 juta euro. Angka ini bisa bertambah dengan sejumlah klausul bonus. Alhasil dalam waktu dekat ini mereka akan menuntaskan transfer sang kiper ke Old Trafford. Selain Bayindir, Manchester United dikabarkan juga mengincar jasa kiper lain. Setan Merah disebut juga mencoba merekrut Odysseas Vlachodimos dari Benfica. Fans Manchester United bisa bergembira karena dikabarkan keluarga Glazer mau akhiri penantian panjang soal penjualan klub. Seperti dilansir Metro, keluarga Glazer akhirnya mau menerima tawaran 6 miliar pounds dari Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani. Kini, Sheikh Jassim bakal melakukan proses pengambil alihan klub. Kabarnya, bankir asal Qatar ini akan mengambil alih Manchester United secara total pada Oktober nanti. Kabar ini jelas melegakan, soalnya, masalah penjualan Manchester United sudah berlarut-larut hingga 9 bulan sejak terakhir kali diumumkan penjualan pada November tahun 2022 lalu. Sejak saat itu, dua calon investor bersaing yaitu Sir Jim Ratcliffe dan Sheikh Jassim. Ratcliffe disukai Joel dan Avram Glazer karena memungkinkan keluarga Glazer masih punya saham, sedangkan Jassim ambil 100% saham kepemilikan Manchester United. Inilah yang membuat proses penjualan Manchester United berlarut-larut. Keluarga Glazer sempat tak rela lepas Manchester United sepenuhnya dan ini membuat marah fans. Untunglah kesepakatan akhirnya tercapai. Keluarga Glazer sudah rela melepas Manchester United sepenuhnya dan bakal mendapatkan 6 miliar pounds dari Sheikh Jassim. Selain mengakuisisi Manchester United 100%, Sheikh Jassim juga sangat peduli dengan hutang yang dimiliki Manchester United. Hutang kotor Manchester United saat ini mencapai 725 juta pounds. Kini, Sheikh Jassim bakal melakukan due diligence yang meliputi investigasi, audit atau review semua soal masalah yang dihadapi Manchester United. Jassim membutuhkan laporan keuangan lengkap dari keluarga Glazer. Selain melakukan due diligence untuk diri sendiri, Sheikh Jassim juga bakal menjalani tes dari pemilik dan direksi Premier League. Ini semacam fit and proper test atau tes kelayakan soal Sheikh Jassim yang akan menjadi pemilik baru Manchester United. Di sisi lain, Sheikh Jassim belum bisa merampungkan proses pengambil alihan klub sebelum akhir Agustus, di mana bursa transfer akan ditutup. Namun Sheikh Jassim akan memperbaiki stadion Old Trafford dan tempat latihan di Carrington. Saat ini, Manchester United sedang sibuk mencari pemain keempat untuk melengkapi skuad. Fiorentina mulai kesal dengan rumor transfer Sofyan Amrabat yang tidak kunjung rampung. Alhasil, ultimatum pun diberikan agar segera mengajukan tawaran paling lama 3 hari ke depan. Amrabat sudah jadi incaran banyak klub besar Eropa sejak Januari tahun 2022 lalu. Penampilannya yang impresif bersama timnas Maroko di Piala Dunia 2022 jadi salah satu sampel menilai kemampuannya. Saat itu, Fiorentina belum berkenan menjualnya. Baru di musim panas 2023, Fiorentina akhirnya bersedia melepas sang pemain dengan harga yang tepat. Keputusan tersebut jadi kabar baik bagi sejumlah peminat Amrabat, seperti Manchester United, Liverpool, dan Atletico Madrid. Lampu hijau yang sudah diberikan oleh Fiorentina ternyata tidak membuat para peminat tergerak mengirimkan tawaran formal. Ini yang membuat La Viola kesal. Amrabat yang memang diincar oleh 3 klub tadi tidak dijadikan prioritas. Manchester United, misalnya, malah memprioritaskan mendatangkan Mason Mount.
Liverpool sendiri memilih mendatangkan Wataru Endo saat gagal dalam perburuan Romeo Lavia dan Moises Caicedo. Sedangkan Atletico baru akan menawar Amrabat jika Rodrigo de Paul hengkang. Fiorentina tidak mau transfer Amrabat menggantung hingga hari terakhir penutupan bursa transfer musim panas 2023. Oleh karena itu, ultimatum diberikan. Corriere dello Sport menjelaskan, Fiorentina hanya memberi batas maksimal 48-72 jam atau paling lama 3 hari ke depan bagi para peminat untuk mengajukan tawaran resmi. Apabila tidak ada tawaran resmi yang masuk, maka pemain berusia 27 tahun tersebut akan ditarik dari daftar jual saat ini. Ultimatum Fiorentina cukup logis. Pasalnya, Fiorentina tidak mau berburu dengan waktu mencari pengganti Amrabat jika jadi pindah. Apabila Amrabat segera ditawar dalam 3 hari ke depan, Fiorentina menilai masih punya cukup waktu mencari dan mendatangkan pemain pengganti. Klub Saudi Pro League, Al-Ettifaq dikabarkan benar-benar serius untuk mendapatkan jasa Mason Greenwood. Sang striker ditawari gaji besar agar ia mau pindah ke Arab Saudi. Greenwood dan Manchester United sudah resmi berpisah. Sang striker dipersilakan mencari klub baru setelah kedua pihak sepakat bahwa sang pemain harus melanjutkan karirnya di luar Old Trafford. Saat ini ada banyak klub yang dilaporkan berebut jasa Greenwood di musim panas ini. Salah satunya adalah Al-Ettifaq yang ditangani Steven Gerrard. Menukil laporan The Sun, Al-Ettifaq benar-benar ingin memenangkan perburuan jasa Mason Greenwood. Mereka siap memberikannya gaji besar agar mau pindah ke Arab Saudi. Laporan itu mengabarkan bahwa Al-Ettifaq sudah menjalin komunikasi dengan Greenwood baru-baru ini. Mereka mengutarakan keinginan mereka untuk merekrut sang penyerang secara permanen. Mereka juga sudah menawari proposal gaji bagi sang striker. Greenwood akan menerima sekitar 10 juta pounds per musim jika ia pindah ke Al-Ettifaq. Klub Saudi Pro League itu cukup optimistis bisa mendapatkan jasa sang pemain. Menurut laporan tersebut, Steven Gerrard sendiri yang menginginkan Greenwood bermain di timnya. Sang pemain dinilai punya talenta yang besar. Ia meyakini Greenwood bisa menjadi mesin gol baru bagi timnya. Itulah mengapa ia tidak mau kehilangan kesempatan untuk memboyong sang pemain ke Arab Saudi di musim panas ini. Proses penjualan klub raksasa Liga Inggris, Manchester United, masih tonjolkan dua kandidat pemilik baru yakni Jim Ratcliffe dan Sheikh Jassim. Sejak November tahun 2022 lalu, keluarga Glazer sebagai pemegang saham mayoritas The Red Devils telah mengumumkan minat mereka untuk mencarikan owner baru bagi salah satu aset terbaik mereka tersebut. Kabarnya Glazer meminta mahar 6 miliar pounds yang mana akan menjadikan takeover ini sebagai yang termahal dalam sejarah jual beli tim olahraga dunia. Menurut info terbaru dari The Sun, kini Sheikh Jassim sudah dekat dengan kemenangan sebagai pemilik baru Manchester United dan pengumuman akan hal ini akan dieksekusi dalam hitungan pekan. Namun bila melihat tren soal rumor terkait, bukan tidak mungkin jika semua itu hanya rumor kosong belaka dan justru Ratcliffe lah yang bakal menjadi juragan baru di sisi merah kota pelabuhan. Berikut ini adalah sejumlah kebijakan yang bisa pendiri perusahaan Ineos tersebut terapkan apabila sukses mengangkangi Sheikh Jassim. Kebanyakan akan bersifat non-teknis mengingat hal itu adalah yang paling bisa cepat dilihat dan dirasakan perubahannya. Salah satu alasan kenapa fans Manchester United sangat menginginkan pergantian pemilik adalah karena keluarga Glazer memperlakukan klub mereka bak sapi perah. Bukannya berinvestasi seperti owner kebanyakan, mereka justru mengambil keuntungan yang diproduksi untuk dimasukkan ke kantong sendiri. Hal ini pun jadi salah satu senjata Ronaldo mengkritik Manchester United ketika ia berusaha pergi pada bursa transfer musim dingin 2023 lalu. Salah satu fasilitas terpenting Manchester United yaitu Old Trafford, jadi sektor yang paling menderita karena minimnya pendanaan untuk perawatannya. Salah satu stadion terbesar di Inggris tersebut di balik histori panjangnya memiliki problem hama tikus yang menginvasi sejumlah sudut, kebocoran atap, hingga sistem toilet yang kerap kali bocor dan berulang kali viral di media sosial. Jim Ratcliffe bisa membenahi semua masalah ini jika nantinya menjadi owner baru Manchester United. Itu bila ia masih punya cukup dana setelah menebus permintaan senilai 6 miliar pounds dari Glazer. Akan tetapi yang akan paling cepat menarik simpati fans adalah aliran dana bursa transfer yang lebih baik. Di bawah Glazer, seringkali Manchester United kesulitan untuk belanja pemain berkualitas karena minimnya uang belanja. Sekalinya bisa belanja mahal, seringkali mereka justru tertipu karena tidak pandai bernegosiasi berujung dengan pembelian pemain jauh di atas harga pasarannya.
Ratcliffe dapat mengubah ini semua dengan pengalamannya dalam memegang bisnis maupun tim olahraga lain. Sekali lagi dengan catatan bila ia memang akan menjadi bos anyar Manchester United. Manchester United kemungkinan akan segera mengumumkan pembelian pemain keempatnya di bursa transfer musim panas 2023. Namun bukan bek serba bisa Bayern Munchen Benjamin Pavard yang akan bergabung ke Old Trafford. Setelah Pavard batal, kandidat rekrutan keempat Manchester United di musim panas 2023 adalah penjaga gawang untuk pelapis kiper baru Andre Onana. Posisi kiper kedua perlu diperbaiki manajer Erik ten Hag karena Dean Henderson akan dijual. Manchester United tak berniat menjadikan Tom Heaton kiper kedua karena sudah uzur. Setan Merah berniat mencari kiper baru yang kualitasnya tak terlalu jauh dibandingkan Onana. Manchester United diklaim kini melirik pemain asal Yunani Odysseas Vlachodimos yang bermain di Benfica. Jurnalis pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan Manchester United sedang mempelajari kemungkinan membajak Odysseas Vlachodimos dari Benfica. Pemain asal Yunani itu merupakan kiper tak tergantikan di Benfica dalam 3 musim terakhir. Andai jadi dibeli Manchester United, Odysseas Vlachodimos akan menorehkan sejarah baru sebagai pemain Yunani pertama yang bergabung ke Old Trafford. Kendala Manchester United ada pada kontrak sang pemain yang masih berlaku sampai 2027, belum diketahui juga apakah Vlachodimos akan bersedia menjadi kiper kedua setelah Onana meski Ten Hag kerap melakukan rotasi di posisi penjaga gawang seperti musim lalu mengingat padatnya jadwal Manchester United. Pemain berusia 21 tahun itu lebih memilih tetap di Urawa Red Diamonds dan kini dipinjamkan selama 1 musim ke klub asal Belgia, Sint-Truiden.